Tugas 1.4 A6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.4. Pada kali ini, demonstrasi kontekstual Modul 1.4 akan menjelaskan praktik segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Wika Prasetya Dewi, CGP Angkatan 7, Kota Tangerang. Fasilitator dengan Bapak Eko Juhara Setiabudi dan pengajar praktik dengan Bapak Abai Bayanudin. Kasus 1, murid tidak mengerjakan tugas sampai dengan deadline. Pada kasus ini, mengangkat tema ada tugas sampai dengan deadline-nya, murid belum mengumpulkan tugas murid tersebut, saya panggil di jam istirahat. Dan kondisi tempat untuk dilakukan komunikasi tersebut cukup kondusif, yaitu di ruangan bimbingan konseling agar terjaga mental murid. Di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan kelas dan meyakini ketika diberikan tugas oleh guru, maka berkewajiban mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu dalam pengumpulannya. Sehingga mengumpulkan tugas tidak tepat waktunya merupakan tindakan indisipliner karena dianggap melalaikan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dimulai dengan kegiatan sebagai berikut. 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Waalaikumsalam, silakan masuk Ika. Oke, silakan duduk. Gimana kabarnya, Ika Putra? Sehat, Bu. Baik, silakan duduk nih ya. Ika sama Putra, Ibu mohon maaf sebelumnya, kalian harusnya istirahat di hari ini ya. Lagi istirahat, Ibu panggil. Udah makan belum? Belum, Bu. Belum. Mau makan bekal Ibu nggak? Tidak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, baik. Tapi nggak lapar kan ya? Enggak. Baik. Ini nak, kalian Ibu panggil itu karena kalau Ibu lihat ada beberapa tugas yang selalu di luar batas pengumpulannya, di luar deadline-nya, gitu ya. Nah ternyata tidak di pelajaran Ibu aja, ada aduan-aduan lain, guru-guru lain mengenai hal yang sama gitu. Kalau Putra sama Ika itu kalau ngumpulin tugas katanya suka telat, gitu kan ya. Nah, sebetulnya apa sih alasan dari kalian kok bisa mengumpulkan tugas bisa telat gitu? Ika kenapa? Aku tuh kayak selalu lupa tugas ibu. Terus juga kalau di grup WA kadang suka tenggelam chatnya dari tutup dari chat lain. Oke. Kalau Putra gimana, Nak? Tugasnya bagi saya sulit. Sulit, baik. Sebetulnya kesalahan itu wajar, Nak ya. Siapapun pasti punya kesalahan. Baik kesalahan itu disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Itu suatu hal yang wajar bagi kita sebagai umat manusia. Akan tetapi namanya manusia tentunya akan ada perubahan gitu ya. Nah, sebenarnya kejadian ini menurut kalian sendiri, perasaan kalian sendiri, sering dilakukan atau tidak sih? Sering dilakukan apa, Putra? Enggak juga. Berarti hanya pelajaran-pelajaran tertentu aja ya. Baik. Kan Ibu sering ingatkan ya di pelajaran Ibu juga, jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya sama temannya atau diskusi sama temannya. Nah, kira-kira Putra udah ngelakuin itu belum? Belum.
Belum. Nah, kalau Ika kan Ibu sering ingatkan untuk deadline itu di WA grup ya, Nak ya? Iya. Nah, kalau di WA grup itu misalkan tanggal 10, Ibu pasti tanggal 9 sudah memberitahu besok sudah waktunya pengumpulan, betul. Nah, kenapa kok bisa sampai nggak kebaca? Lupa Bu, karena kan di grup WA itu kan selalu banyak grup-grup lain, juga kan banyak temen yang sering ngechat, nah jadi suka ketinggalan, suka kadang-kadang lihat grup cuma sekilas doang. Oke, baik. Nah, setelah ini kira-kira Ika sama Putra ada nggak keinginan untuk mengumpulkan tugas waktu? Ingin mengumpulkan. Ingin mengumpulkan, ingin berubah sikap ya, Nak ya? Iya. Baik. Kalian masih ingat nggak kesepakatan kelas yang telah kita buat? Ingat. Masih ingat. Kalau Ika apa sih yang diingat dari kesepakatan kita kelasnya? Mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline. Iya, mengumpulkan tugas sesuai waktunya gitu ya. Kemudian kalau dari Putra? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, Bu. Oh, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu ingat. Berarti Ibu sebetulnya sudah banyak berterima kasih sama kalian. Kalian sudah mengingat tentang kesepakatan kelas yang kita buat ya, Nak ya, mengenai pengumpulan tugas. Tadi betul apa kata Ika, pengumpulan tugas harus sesuai dengan deadline-nya. Sebisa mungkin sebelum deadline udah dikumpulkan. Kemudian kalau ada kesulitan tentunya kalian bisa bekerja sama dengan yang lain atau boleh tanya langsung ke gurunya. Kan kadang guru juga suka memberikan kesempatan untuk bertanya gitu ya. Nah, kesepakatan ini tuh tidak hanya sebatas tulisan, jadi kita harus melaksanakannya karena kita sudah dari awal sudah memberikan kesepakatan bersama akan dilakukan bersama. Jika itu dilanggar tentunya ada konsekuensinya, gitu ya, Nak ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang akan dilakukan agar kesepakatan kelas dapat dicapai? Kalau menurut Ika gimana? Saya akan mencatat waktu batas akhir pengumpulan. Batas akhir pengumpulannya akan dicatat supaya ingat ya, Nak ya. Tadi kamu banyak lupa ya. Kalau Putra gimana nih supaya berubahnya? Saya akan bertanya pada teman jika ada pelajaran yang sulit dipahami. Oke, boleh dengan teman, boleh dengan gurunya ya. Tapi kalau biasanya sih anak-anak tuh lebih nyaman dengan temannya ya. Baik. Coba Ibu ingin mengulang kembali kesepakatan kalian dalam mengerjakan tugas. Ika, gimana? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kalau Putra? Mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ibu catat ya. Ibu ingat-ingat. Kalian juga harus ingat apa yang kalian ucapkan itu harus dilakukan. Karena setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah ingat apa yang kalian lakukan kemarin sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak? Tidak sesuai. Baik. Kalau tidak sesuai, alangkah lebih baiknya segera diperbaiki ya. Ibu hargai niat baik kalian melaksanakan tugas dengan hasil yang baik, mudah-mudahan ya. Nah, pesan Ibu jangan sampai terulang lagi kesepakatan kita yang lain yang dilanggar gitu ya. Karena kesepakatan itu sudah kita buat bersama, tentunya untuk kepentingan bersama juga. Tidak hanya untuk kepentingan Ibu atau guru yang lain, tapi kepentingan Putra dan Ika juga. Baik, terima kasih Ika sama Putra atas waktunya. Silahkan kalian kembali ke kelas dan melanjutkan istirahatnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama Nak. Oke. Saya Ika. Dan saya Putra. Kami melakukan pelanggaran kesepakatan kelas, yaitu mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Bu Ika memanggil kami karena beliau menasihati kami agar menghormati kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kami yaitu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. dan saya paling sukai Bu Ika memberikan nasihat dan solusi agar kami jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau saya yang paling saya sukai dari beliau karena beliau tidak marah dan tetap bersikap ramah. Terima kasih.
Kasus kedua yaitu siswa ketahuan mencontek ketika ujian. 3, masuk. Evan, Ibu mengganggu waktunya hari ini. Ibu panggil Evan karena kemarin ketika ujian akhir semester, pas ya, penilaian akhir semester, ada pengawas yang mengadukan ke Ibu kalau Revan katanya ketahuan mencontek, membuka buku ya, Nah. Nah, Ibu hanya ingin klarifikasi aja, benar apa enggak? Benar, Bu. Oh, benar. Baik. Kemudian, kamu kan sebenarnya menurut Ibu bisa tidak mencontek gitu ya. Nah, kok untuk masalah ini, untuk ujian akhir ini, sebenarnya apa sih tujuan Repan sampai berniat mencontek gitu? Karena ingin mendapat nilai besar, Bu. Saya pengen nilainya besar. Baik. Baik, nah. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, tentunya jalannya juga harus bagus, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Banyak di dunia ini, tentunya semua orang pernah melakukan kesalahan dengan hal yang berbeda. Bisa aja mungkin waktu dulunya ayah kamu atau teman kamu atau yang lain juga pernah mencontek gitu ya. Tapi kan itu untuk memperbaiki diri. Nah, mencontek itu kan bukan hal yang baik. Kalau misalkan kamu ingin nilainya besar, baik di nilai ulangan harian, di ulangan ujian tengah semester, di ulangan akhir semester, itu tentunya harus belajar. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kalau kamu ingin nilainya baik, gitu ya, tentunya kan kita sudah memiliki kesepakatan kelas nih. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang Repan langgar? Kesepakatan kelas yang kedua, Bu. Yang kedua, yang mana tuh? Mencontek saat ujian, Bu. Mencontek saat ujian. Ada lagi nggak kesepakatan kelas yang dilanggarnya? Yang ketiga, Bu. Apa tuh? Ini bekerja sama saat ujian. Jangan bekerja sama saat ujian. Ada lagi nggak? Kalau sebelum ulangan tuh kita harus apa sih? Harus belajar. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau mau menghadapi ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan tengah semester, tentu 3 kesepakatan itu harus kita capai. Yang pertama, kita persiapan dulu dengan belajar di rumah ya. Sebelum ulangan kita harus belajar. Yang kedua, di dalam mengerjakan ulangan tidak diperkenankan untuk mencontek karena itu berlawanan dengan norma kejujuran. Yang ketiganya yaitu tidak bekerja sama dengan temannya. Semampu mungkin, sebisa mungkin gunakan kemampuan Repan yang ada. Gitu ya, Nak ya. Nah, itu kesepakatan kelas yang kita buat dan sudah Repan langgar. Sebenarnya Repan ingin apa sih cita-citanya, Nak? Menjadi pengusaha. Pengusaha. Alhamdulillah. Berarti entrepreneur ya. Oke, entrepreneur yang sejati itu tentu harus bermodalkan ilmu pengetahuan yang tinggi juga gitu ya, modal kejujuran yang tinggi juga, kedisiplinan yang tinggi juga. Karena kalau kita tidak bermodalkan disiplin, kejujuran, kemudian usaha yang tinggi, tentunya kita akan sia-sia dalam melakukan usaha atau mencapai cita-cita yang ingin kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang untuk kedepannya nih, kira-kira Repan bisa nggak merubah norma kelas yang kita sudah sepakati itu bisa kamu lakukan nggak? Bisa, Bu. Bisa. Kira-kira kayak gimana tuh? Saya akan belajar sebelum ulangan. Tidak dapat menyontek dan bekerja sama dengan teman ketika ulangan. Oke, tidak nyontek sama nggak kerja sama ketika ulangan.
Coba ulangi lagi ya kesepakatan kelas yang kita buat. Yang pertama, belajar sebelum ulangan. Yang kedua, tidak mencontek. Ketiga, tidak bekerja sama dengan teman yang lain. Itu yang harus ditanamkan dalam hati Repan ketika ulangan ya, baik ulangan harian atau ulangan yang lainnya. Tapi tidak hanya di pelajaran ibu aja, di semua pelajaran pun demikian. Begitu ya Nak ya. Baik, ibu hargai niat baik kamu, hargai dengan waktu kamu, usaha kamu. Yang hanya ibu ingin lihat nanti adalah perubahan sikap dari sebelum dan sesudah bertemu dengan ibu ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan sekarang Repan jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Ibu tunggu perubahannya nanti di kelas ya. Baik, sekarang Repan silakan kembali ke kelas. Kemudian ibu mohon maaf atas waktunya yang sudah terganggu ya Nak ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kamu. Oke, baik, silakan kembali ke kelas Nak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, silakan Repan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan. Saya melakukan pelanggaran kelas, yaitu mencontek saat ulangan. Bu Wika memanggil saya ke ruang BP. Beliau tidak marah, justru beliau menasihati saya untuk menghormati kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas tersebut adalah belajar sebelum ulangan, tidak mencontek ketika ulangan, tidak bekerja sama saat ulangan. Dan yang paling saya sukai Bu Wika, tidak menghukum saya, akan tetapi saya diberi kesempatan mengerjakan ulangan kembali.